Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran konsep belajar menurut teori behavioristik bersama saya Bintoro SPDI. Untuk teori belajar behavioristik ini nanti yang akan kita bahas yaitu pengertian, menurut ahli, kelemahan, dan implementasi. Untuk pengertiannya dari teori behavioristik yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Sebagai contoh, siswa dikatakan telah belajar membaca Al-Quran apabila ia dapat menunjukkan perubahan perilaku berupa kemampuan membacanya dengan baik secara jahar setelah proses drill secara berulang-ulang. Itu pengertian dari teori behavioristik. Selanjutnya dalam teori behavioristik ini ada 4 ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang teori behavioristik ini. Ada Edward Lee Thorndike, John Brodess Watson, Edwin Ray Guthrie, sama Bursum Frederick Skinner. Untuk menurut pendapat ahli yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike, menurutnya belajar itu adalah proses suatu interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar Thorndike ini disebut juga teori connectionism karena ada proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Untuk teori ini sering juga disebut dengan teori trial and error karena dalam proses eksperimennya menurut Thorndike sering mengalami proses trial and error berkali-kali sampai ditemukan teori yang dapat disimpulkannya. Masih menurut pendapat Edward Lee Thorndike, ada 3 hukum pokok dalam proses trial and error. Yang pertama, hukum latihan, the law of exercise. Hukum akibat, the law of effect. Yang ketiga, hukum kesiapan atau the law of readiness. Menurut beliau juga ada 4 hukum tambahan dalam proses trial and error. Yang pertama, law of multiple response. Yang kedua, law of attitude. Yang ketiga, law of partial activity. Yang keempat, law of response by analogy. Untuk selanjutnya ada menurut ahli yaitu John Brodess Watson. Beliau mengemukakan pendapatnya tentang teori behavioristik yaitu belajar adalah suatu proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi dan dapat diukur. Asumsinya apa? Yaitu hanya dengan cara demikianlah maka akan didapatkan atau diramalkan perubahan-perubahan apa yang bakal terjadi setelah seseorang melakukan tindak belajar atau proses pembelajaran. Untuk teori behavioristik menurut ahli selanjutnya yaitu Edwin Ray Guthrie. Beliau mengemukakan pendapatnya yaitu juga belajar itu juga menggunakan variabel hubungan stimulus
dan respon untuk menjelaskan terjadinya suatu proses belajar. Menurut Guthrie, beliau juga percaya bahwa hukuman atau punishment itu memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Yang mungkin ini masih kita alami untuk bagi para pendidik yang dulu karena masih mengalami proses punishment. Yang saat ini di Merdeka Belajar itu mulai dihilangkan. Selanjutnya yaitu menurut Bertram Frederick Skinner yang sering dipakai oleh para pendidik dalam proses pembelajaran. Karena menurut Skinner, belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang akan atau yang dapat menimbulkan perubahan tingkah laku. Pandangan beliau ini yaitu cukup lama dianut oleh para guru dan para pendidik. Masih menurut Skinner yaitu program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus respon serta mementingkan faktor-faktor penguat reinforcement, yaitu program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner ini. Reinforcement atau penguatan bisa dengan penguatan positif, yaitu positive reinforcement dengan pujian, mau, dan hadiah. Dan bisa juga reinforcement ini dalam penguatan negatif atau negative reinforcement dengan punishment. Kelemahan dalam teori behavioristik ini, yang pertama yang jelas teori ini masih banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Untuk kelemahan yang kedua yaitu teori behavioristik ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini. Yang ketiga, pandangan behavioristik ini juga kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Teori behavioristik ini juga cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif. Yang kelima yaitu tidak membolehkan hukuman, tetapi ada penguat negatif atau negative reinforcement, cenderung membatasi siswa untuk bebas berpikir dan berimajinasi. Dalam implementasi teori behavioristik ini dalam proses pembelajaran seperti satu, pemberian ulangan atau tes itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, sebab itu untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban atau hubungan antara masalah dengan solusi. Untuk implementasi yang kedua yaitu dalam pembelajaran perlu adanya proses pengulangan, yaitu pengulangan materi berkali-kali boleh, karena apa? Bisa membentuk pembiasaan. Yang ketiga yaitu pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap tindakan siswa yang tidak baik.
Yang keempat, pemberian hukuman dan hadiah itu diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kelima, pemberian hadiah atau hukuman harus dilakukan secara variatif, sehingga tidak menimbulkan kebosanan pada siswa yang menerimanya. Yang keenam, yaitu proses pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti suatu proses belajar, baik kesiapan mental maupun kesiapan menerima materi yang baru. Oleh karena itulah, pemberian apersepsi sebelum memulai proses pembelajaran itu menjadi penting. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang teori behavioristik dalam proses pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu pendidik bisa menerapkan di dalam proses pembelajaran sehingga anak didik bisa lebih kreatif, tidak membosankan, dan belajar yang menyenangkan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau menyinggung perasaan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk terus melakukan suatu kebaikan demi kebaikan kita bersama yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.